103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita melalui daring Zoom meeting. Devi Mania, pagi hari ini ada Pak Slamet Abdurrahman. Beliau ini adalah manajer umum dari KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam, Mbak Vika. Gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Masih puasa kah? Alhamdulillah sehat, Mbak. Insya Allah, nggih. Nggih, Mbak. Alhamdulillah, tinggal dikit lagi ya Pak. Udah hari ke-26 nih. Nggak Nggak, kerasa udah cepet banget. iya nggak mudik Pak. Orang asli sini, Mbak. Asli situ ya, nggak kemana-mana. Oke Pak, ini mengenai tema kita pada pagi hari ini ya Pak, terkait dengan kegiatan berkah berbagi sembako nih bersama Yayasan Damandiri kemarin ya Pak ya. Ini bisa diceritain nggak tentang pembagian sembako ini mengenai maksud dan tujuannya bagaimana Pak? Ya, maksud dan tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ya, khususnya yang Mhm, kategori prasejahtera yang kondisinya juga memprihatinkan, Mbak. Itu. mhm. Ya, maksudnya itu tadi agar masyarakat itu merasa terbantukan menjelang Hari Idul Fitri ini ya. Itu. Ya, ya. Berarti ini maksudnya tidak semua masyarakat di sana dibagi apa ya, tapi memang ada kriteria khususnya Iya, betul, Mbak. untuk penerima Itu manfaat ini. ada kriteria-kriterianya, Mbak. Itu. Jadi bukan hanya sekedar warga tidak mampu saja ya Pak ya, tapi kriterianya Iya. lebih spesifik ya Pak. Iya, yang pertama rata-rata yang kami pilih kemarin yaitu sakit menahun, Yang sakit ada yang menahun. gangguan jiwa juga, ODGJ ya itu. Pak ya. Ya, terus yatim piatu dan Mhm. lansia. ODGJ, yatim piatu, lansia yang sakit menahun. Berarti yang tadi Iya. disebutkan itu menjadi sasaran utama untuk Oh, penerima manfaat ya Pak ya. iya. Yang enggak inilah ya, tidak bisa bekerja itu karena kondisi tertentu itu, karena sakit, karena Oh, jiwa, karena belum saatnya bekerja atau masih anak-anak ya itu yatim piatu itu ya, dan lansia yang yatim jompo piatu. itu yang udah nggak bekerja. Oke, yatim piatu dan mungkin belum memiliki pekerjaan yang tetap begitu ya Iya. Pak, belum memiliki penghasilan yang tetap begitu ya. Yatim Oke. piatunya itu pun yang itu Mbak, yang keluarganya nggak ada ya, yang agak terlantar gitu ya. Oh, iya iya iya. Jadi yatim piatu pun khusus untuk yang keluarganya tidak ada begitu ya. Jadi semuanya ada Iya, datanya di sana tuh ya Pak ya. iya, betul Mbak. Oke, ini pembagiannya tuh kemarin tuh tanggal berapa Pak? Itu hari Senin ya kalau nggak salah. Ini tanggal 24 ya. Senin Iya. tanggal 24 Maret 2025. Ini pembagian sembakonya dimulai jam berapa Pak? Kemarin dimulai habis asar sekitar jam 16 lah itu. Sore ya Habis Pak ya. asar. Sore, ya, menjelang Sam buka puasa. Menjelang buka puasa. Sore sekitar habis asar, sekitar jam 16 sampai jam berapa selesai acaranya tuh Pak kemarin? Kemarin 17.30-an lah. Setengah 6 itu udah selesai semua. Setengah 6 sudah selesai semua ya, sudah clear area ya Iya. Pak ya. Meskipun memang lumayan banyak sasarannya penerima manfaatnya itu ada berapa orang Pak? Kemarin 300 orang Mbak. Ada 300 orang. Itu tuh memang sudah gabungan antara kriteria-kriteria yang tadi ya disebutkan ya Pak ya. 300 Iya orang itu betul. sudah termasuk yang sakit menahun, yang lansia, ODGJ, yatim piatu, dan yang tidak memiliki penghasilan tetap ya Pak. Iya, iya betul. Oke, oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan berbagi sembako menjelang menjelang Lebaran seperti ini, apakah ini sudah menjadi kegiatan rutinan Pak antara Yayasan Damandiri dan juga KUD Berkah Damandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah? Tiap tahun sih rutin, cuma beda kegiatan, Mbak. Kalau tahun kemarin itu untuk bansos untuk tempat-tempat ibadah seperti musola, masjid, madrasah gitu. Oh gitu. Tapi pelaksanaannya sama menjelang Lebaran juga Pak, atau di awal Ramadan? Iya, menjelang Lebaran itu Oh biasanya. sama menjelang Lebaran ya. Hanya kemarin programnya berbeda, lebih kepada membangun fasilitas-fasilitas umum yang ada di sana ya. Iya, fasilitas ibadah dan tempat belajar, Oh, lebih tepatnya fasilitas ibadah dan belajar juga agama lah itu. tempat belajar. Oke. Mm. Ini untuk lokasi persisnya pembagian sembako ini, Pak, di titiknya di mana aja nih, Pak? Kemarin satu titik ya di Gedung Serbaguna Desa Pesantunan. Ya, kebetulan Mhm. tempatnya juga di sebelah itulah, di sebelah kantor koperasi. Dekat dari kantor koperasi ya, Pak ya. Jaraknya mungkin Iya, sekitar berapa ya? Itu 10 100 meter lah. Gitu. 10 meter Paling ya. 100 meter.
Iya, iya. 10 sampai 100 meter 100 ya. meter Iya, kita jalan kaki juga bisa ya, Pak ya. sampai. Iya, Oke, Pak. iya Ini betul. setelah dilakukan kegiatan pembagian sembako ini, Pak. Bagaimana Hmm. nih manfaat yang terasa oleh masyarakat yang ada di sana, Pak? Iya, sangat terasa, Mbak. Kan masyarakat sangat senang kemarin ya. Habis Mhm. apa namanya mau Lebaran diberikan sembako yang jumlahnya lumayan banyak, yang Ya. harus ya yang harus membeli itu kan lumayan jadi Mhm. tambahan apa Karena namanya makan juga. Iya. Karena memang apalagi kan kalau mendekati Lebaran seperti ini harga bahan pokok, harga Karena sembako juga mahal. biasanya melambung ya Iya Pak ya, naik. agak mahal ya Iya betul. naik, betul DV Iya. Mania. Nah ini memang kalau apa aja nih Pak syarat-syaratnya agar masyarakat ini bisa menerima bantuan sembako kemarin Pak? Iya, sebenarnya nggak ada syaratnya sih Mbak. Cuma Mhm. kriteria tadi aja, masuk kriteria tadi Oh apa yang masuk enggak gitu. kriteria, oh oke, berarti yang Iya, dapat yang masuk ke kriteria tadi ya. iya Yang tadi betul. disebutkan ya, yang sakit menahun, yang lansia, ODGJ, itu berarti di sana untuk yang ODGJ sendiri itu memang datanya cukup banyak ya Pak, masyarakat di Desa Pesantunan Pak. Lumayan banyak Mbak. Kemarin itu pun nggak semuanya ya. Kita pilih yang Oh, paling memprihatinkan dulu. oke oke, lumayan banyak ya. Iya. Oke oke. Ini berarti untuk pembagian sembako ini rutin diadakan 1 tahun sekali atau bagaimana Pak? Kita udah tiga kali ini berarti. Dulu pas waktu COVID tahun Mhm. 2020, terus 2022, terus sekarang Oke, 2025. berarti ini yang ketiga Iya, kalinya ya, Pak, pembagian iya, sembako. tiga Itu kali. yang sebelum-sebelumnya sama di saat mau Lebaran juga atau Itu tidak, Pak? beda beda Oh, beda. beda momen sih. Iya. Waktu itu kan yang pertama itu waktu COVID, awal-awal COVID itu terus Oh, mungkin karena ya, pada saat COVID banyak yang jadi kehilangan pekerjaan, mungkin ya, Pak ya. iya betul. Oke, oke, oke. Nah, ini pada saat kemarin, Pak, kalau boleh tahu bagaimana mekanisme atau cara pembagian sembako kepada masyarakatnya? Karena kan tadi disebutkan ada 300 penerima manfaat, itu kan cukup lumayan banyak nih, Pak. Agar tidak Iya. chaos pada saat pembagiannya, ini mekanisme pembagiannya seperti apa, Pak, kemarin? Kemarin ini saya bagi menjadi tiga loket pengambilan ya di Mhm, satu tempat itu ya. Di kita bagi tiga, kan di sini ada 10 RW rukun mhm, warga di sampingnya. Itu kita bagi tiga tempat berarti tiga, tiga, tiga loket lah itu biar nggak mhm. terlalu padat kemarin. Tapi dalam satu ruangan ya kemarin. Masih di dalam gedung serbaguna juga ya, Pak, ya, di dalam satu ruangan yang Iya. sama ya? Jadi rata-rata satu loket itu 100 100 100 jadi nggak terlalu padat kemarin. Oke, jadi mekanismenya, teknisnya masyarakat ini datang, terus ke loket Mm-mm. menyerahkan itu surat semacam surat undangan ya Pak ya? Iya, kemarin kan diundang pakai surat undangan terus Mhm. itu kan tulis dibawa lagi untuk nanti pengambilan gitu. Dan waktu itu kan tanda tangan disesuaikan dengan nomor itu sama nama. Oke, berarti ke loket menyerahkan kartu undangannya, lalu tanda tangan, disesuaikan, Iya, dicocokkan terus datanya pengambilan. ya Pak ya, terus langsung Iya, mengambil sembako yang diberikan begitu ya Pak ya? betul. Berarti untuk prosesnya lumayan cepat ya Pak ya? Kemarin Iya, ya kemarin memang jam mulai kita jam 1:30 atau jam 4 jam 5 keempat lah. setengah 6 tuh sudah selesai ya Pak ya. Betul. Kalau Oh, bantuan cepat ini. Tapi apalagi yang diatur lah gratis ya Pak kita ya. atur kemarin. Oke, Ya, jadi cepat, jadi gampang. oke, oke. Ini kalau bentuk kerjasamanya sendiri Pak antara Yayasan Damandiri dengan KUD Berkah Damandiri Pesantunan Brebes Jawa Tengah ini seperti apa sih Pak bentuk kerjasamanya kalau boleh tahu? Ya, kalau bentuk kerjasamanya ya kita apa namanya ya kerjasama itu yang di apa namanya kita menyalurkan bantuan dari Mhm. Daman itu tanpa tanpa syarat lah, tanpa harus apa namanya eh, ini harus seperti ini harus seperti itu gitu Mbak. Oke, oke. Berarti dana untuk bantuan kemarin ini sepenuhnya dari pihak Yayasan Damandiri ya, Pak Yang ya? dari Oke, yang berarti diberikan kepada ke- VOD terus dibelanjakan. berarti mereka mengirim dananya kepada KUD lalu Iya, dibelanjakan oleh pihak KUD begitu ya. Jadi mereka iya, iya, bukan langsung mengirim sembakonya tapi mengirim berupa dananya. Astaga. iya, Mengirim iya, dananya ya. iya, iya, Mbak.
Oke, itu kalau boleh tahu kemarin di kisaran berapa Pak anggarannya untuk persiapan pembagian sembako kemarin Pak? Itu per paket kurang lebih sekitar 300.000. Oh, per paket 300.000. Itu isinya udah komplit ya Pak ya. Ada beras, ada tepung, minyak kalau nggak salah ya Pak. Apa aja Pak? Boleh disebutin nggak Pak? Ada 15 itu jenis. 15 jenis ya. Iya. Pertama minyak goreng, itu Mhm, mie ada tiga rasa ya. mhm, Mie goreng, mie ayam bawang, mie soto, mie goreng, gula pasir, susu, susu ya, terus tepung terigu, mhm. sirup, kecap, teh, kopi, biskuit, Mhm. terus saus, beras, sama kurma. Wah, Alhamdulillah lengkap ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya meringankan beban masyarakat di sana, apalagi khususnya dalam menjelang persiapan Lebaran ya Pak ya. Nah, Pak Slamet, ini kan kemarin totalnya ada 300 penerima manfaat ya Pak ya di Brebes ya, di Desa Pesantunan. Itu apakah semuanya sudah tersalurkan Pak? Atau ada yang sampai saat ini belum diambil Pak paket sembakonya? Alhamdulillah sudah tersalurkan semua, Mbak. Sudah tersalurkan semua ya? Kalau Iya. misalkan kemarin itu semuanya datang semua, apakah kemarin ada beberapa yang nggak datang? Kalau misalkan kemarin yang tidak datang ke Gedung Serbaguna, Pak, itu gimana teknisnya? Apakah dari pihak KUD ini memberikan ke rumahnya masing-masing untuk yang mungkin berhalangan hadir pada saat pembagian kemarin? Itu seperti apa, Pak? Iya, kemarin kita tunggu ya sampai selesai. Jadi kemarin itu datang semua. Oh, berarti aman ya. Alhamdulillah. Kemarin datang semua, tidak ada yang absen begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Betul. Oke, ini ada nggak sih Pak hambatan-hambatan dalam pembagian sembako kemarin pada masyarakat nih Pak? Gimana nih Ya, sedikit hambatannya? lah kemarin. Katanya waktu pengambilan itu aja ya, Pak. Ada yang sedikit berdesak-desakan ya itu ya. Cuma Oh udah agak agak ini ya agak diambil. agak chaos ya Pak ya karena memang di Iya. dalam satu ruangan yang tidak Udah terlalu menunggu luas, lama sih. masyarakatnya banyak ya Pak ya. Iya. Dan memang Ya, kalau sedikit-sedikit kalau tidak salah ada masyarakat atau ada lansia waktu kemarin ya Pak ya yang sudah menunggu dari ya. waktu yang cukup lama ya. Ya dari habis duhur, Iya, ada nangin-nangis lansia lah. yang sudah menunggu dari habis zuhur padahal acaranya baru dimulai pada saat setelah asar ya Pak ya. Iya. Padahal kami udah bilang suruh Ya, kita dulu di rumah, tapi mintanya menunggu. oke. Berarti gimana tuh Pak untuk mensiasati hambatan-hambatan yang dirasakan tersebut Pak? Ya kita bagi personil ya, kemarin juga Mhm. dibantu oleh kepala desa, oleh aparat desa, terus dibantu oleh pihak keamanan dari Babinsa juga Mbak, terus dari pengurus pengawas koperasi juga. Ya kita kerjasama lah semuanya kemarin. Oke, ini setelah pembagian sembako nih Pak, untuk pelaporan hasil pembagian sembakonya ini laporannya diberikan kepada siapa Pak? Apakah langsung kepada pihak Yayasan Damandiri? Kepada siapa Iya. pihak Yayasan Damandirinya Pak? Untuk pelaporan kita serahkan kepada Bu Ari ya, selaku eh, pengurus di Damandiri. Oh, langsung kepada Bu Ari ya dilaporkannya. Iya. Oke, Pak. Ini Vika penasaran nih, bagaimana kontribusi dari KUD Berkah dan Mandiri sendiri selama ini, Pak? Apakah juga menganggarkan biaya untuk pembagian sembako kepada masyarakat, Pak? Iya, kalau kita biasanya setiap setiap RAT juga menganggarkan Mhm. untuk sedikit untuk kepada masyarakat juga. Oke, berarti turut berkontribusi dalam penganggaran biaya ya, terutama pada saat Iya, rapat akhir tahunan, betul ya, Pak? iya, iya, betul Mbak. Oke, gimana nih Pak? Ini kan berarti sudah kali ketiga tadi disebutkan ya, pihak KUD Pesantunan Brebes berbagi sembako bersama dengan Yayasan Damandiri. Pasti ada suka dukanya dong Iya. Pak. Gimana suka dukanya selama ini membagikan sembako Pak kepada masyarakat? Sebenarnya banyak sukanya ya Mbak. Banyak Kita sukanya ya Pak? merasakan iya merasakan apa ya senang ya ketika masyarakat itu dibantu, apalagi yang sangat membutuhkan kita rasakan Mhm. sangat senang lah. Kalau Ya, dukanya sedikit lah, kalau dukanya itu ada sebagian yang apa ya yang nggak kebagian itu komplain lah, maksudnya kenapa kita nggak dikasih nggak dibagi gitu. oke. Paling dukanya itulah karena nggak bisa merata ya.
Nggak bisa, kita tidak bisa membagi pada semua ya, semua masyarakat yang ada di sana secara merata. Maka Iya, dari itu diadakan kriteria iya, khusus ya Pak ya. iya. Makanya saya Oke. bikin kriteria itu kan ya untuk mengurangi kecemburuan sosial. Ya Mhm. agar tepat sasaran lah. Iya, tapi setelah dibuat kriteria seperti itu Pak, apakah kecemburuan sosialnya masih ada atau gimana nih Pak di sana? Iya kemarin masih ada ya, cuma sedikit lah. Bisa dibilang sangat minim lah itu. Karena pas Segelintir ya. tepat sasaran yang diberikan. Oke. Oke, Iya, tapi iya. kalau misalkan seperti itu, Pak, misalkan ada protes gitu, komplainan ya dari masyarakat, ini kok nggak kebagian semua gitu. Nah, bagaimana pihak KUD Berkah dan Mandiri dalam menyikapinya? Apakah komplainan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak Yayasan Dan Mandiri, mungkin agar Yayasan Dan Mandiri memperbanyak pembagian sembakonya atau seperti apa, Pak? Oh, yang nggak kebagian itu ya jelaskan bahwa kita itu nggak keseluruhan lah ada kriterianya. Kalau memang mereka masuk ke dalam kriteria itu, terus belum kebagiannya mungkin nantilah kalau ada lagi gitu. Kalau komplain tapi nggak masuk dengan kriteria ya kita jelaskan. Kita hanya untuk membagi yang untuk kriteria kriteria ini gitu. Kalau memang masuk kriteria ya nanti itu kan bergantian sifatnya. Barangkali tahun depan ada lagi atau kapan itu ada lagi. Ya kita bisa sampaikan kepada pihak yayasan. Oke, Pak, setelah kegiatan berbagi sembako menjelang Lebaran kali ini, apakah ada kegiatan sosial lainnya, Pak, ini selain program pembagian sembako? Kalau ada, seperti apa kegiatan sosial yang dimaksud? Kemungkinan ada lagi ya, itu setelah Lebaran mungkin eh, bentuknya sih untuk perbaikan-perbaikan di tempat belajar mengajar, khususnya di madrasah sama pondok pesantren. Oh, seperti yang dilakukan di tahun kemarin ya, Pak ya? Iya, cuma ini fokus ke tempat-tempat belajar mengajar ini untuk madrasah-madrasah diniyah. Oh, fokus ke tempat mengajar. Kalau tahun kemarin kan tempat ibadah juga ya, Pak ya. Kalau Iya, sekarang iya, fokusnya ke tempat belajar seperti madrasah dan juga ibtidaiyah ya, Pak ya. iya, iya betul. Kalau tahun Kemarin sih, kemarin ini sebelum Lebaran ya Pak ya, dilaksanakan yang kegiatan sosial seperti ini ya Pak. iya, iya, Kalau betul. sekarang setelah Lebaran berarti Pak. Iya, iya karena waktunya sudah Mepet ya Pak ya. mendekati Lebaran mungkin, iya, betul Di Mbak. bulan apa itu kira-kira Pak pelaksanaannya? Ya kemungkinan April lah mungkin, kemungkinan April. April. Itu untuk madrasah-madrasah yang ada di desa pesantunan juga atau di mana Pak titik bantuannya? Iya, insya Allah di Desa Pesantunan itu ada 6 titik yang kita sudah seksi kemarin. Oh, berarti sekarang mungkin sedang dalam tahap survei-survei atau sudah Pak? Itu sudah, Mbak. Oh, Sudah tahap sudah. iya. Oh, berarti tinggal tahap eksekusinya aja mungkin ya, Pak ya, di bulan April nanti. Insya Allah April. Ya, apa namanya ya? Syukur-syukur sebelum mulai ajaran baru. Mhm. Syukur-syukur. Oh iya, karena biasanya ajaran baru itu apa Juni ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. Kalau madrasah dinia itu ajaran barunya setelah Lebaran sih. Oh, setelah Lebaran, oh berbeda ya dengan sekolah konvensional biasa ya, Pak ya. Iya. Kalau dinia itu menjelang puasa itu ujian. Apa itu apa? Kayak wisuda kayak gitu. Oh iya iya, berarti tahun ajaran barunya memang setelah Lebaran. Iya, betul. Oke oke. Pak Slamet, ini sepertinya ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Ini saya langsung bacakan saja ya, Pak ya. Iya, siap, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Mama Dea nih. Assalamualaikum. Vika, saya mau tanya kepada Pak Slamet. Pak, untuk penyaluran bantuan tersebut ini diserahkannya pada saat hari raya saja atau di hari-hari lain melakukan bantuan sosial juga? Terima kasih jawabannya. Semoga semakin maju, sukses untuk koperasi KUD Pesantunan Brebes juga katanya. Amin, amin. Bukan hari raya mungkin menjelang ya. Kita kemarin bagi-baginya Menjelang, menjelang hari iya. raya. Iya, ini Mama Dea Iya. katanya bertanya apakah penyalurannya menjelang hari raya saja atau di hari-hari lain juga melakukan bantuan sosial juga katanya Pak. Ya, kita tergantung perintah dari Mandiri juga sih. Tergantung dari pihak yayasan juga Bapak, ya Pak ya. iya, bisa jadi hari-hari biasa, bulan-bulan biasa kita Mhm, diberikan mandat untuk pembagian itu sembako ya kita siap. Jadi nggak apa ya nggak melulu mendekati Lebaran gitu. mhm. Tergantung
dari pihak Dam Mandiri juga. Tapi untuk kalau yang rutinan, Pak, berarti sudah ada kegiatan apa saja nih, Pak, yang rutinan? Berbagi sembako, rutin ya, Pak, ya? Berbagi sembako dan Iya. pembenahan tempat ibadah dan juga Eh, tempat belajar mungkin ya, Pak. Itu yang sudah rutin tiap tahunnya, Pak. iya itu rutin, Mbak, Mhm. tiap tahun. Berarti Perbaikan-perbaikan. baru dua kegiatan itu ya, Pak, ya, yang biasa dijalankan rutin di setiap tahunnya selalu ada begitu ya, Pak? Iya. Dulu sih banyak sih dulu. Ada plesterisasi, jambanisasi, bedah rumah, Hmm. banyak dulu. Tapi memang belum berjalan lagi di tahun-tahun belakangan ini. Iya, kita carinya juga yang apa ya namanya ya, yang belum tersentuh juga oleh pemerintah sih. Mhm. Yang itu perbaikan-perbaikan di madrasah diniyah itu kan yang apa itu ya, yang nggak tercover oleh pemerintah itu Mbak. Yang kondisinya Oke. juga memprihatinkan. Misalkan di tempat madrasah itu belum ada toilet ya, belum Mhm. terus kondisi ruangannya juga rusak. Itu kita fokusnya di situ. Oke, dibuatlah toilet ya kalau misalkan memang fasilitasnya belum Hmm. ada toilet ya jadi benar-benar membantu apa yang belum terbantu oleh pihak pemerintahan ya. Pemerintah, ya kita sifatnya membantu sih, iya, membantu Ya. pemerintah. Oke, Mama Dia mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut lagi Pak, kita kembali lagi nih. Ini dalam pembagian sembako kemarin Pak, berarti pemerintah daerah setempat juga dilibatkan ya Pak ya, karena kalau nggak salah kemarin tuh ada kepala desa ya Pak ya. Hmm. Iya, semua perangkat kita apa libatkan itu pemerintah desa. Siapa saja Pak kemarin selain melibatkan kepala desa untuk pemerintahan Ya, daerah setempat? ada sekretaris desa, ya khususnya di pemerintah desa sih. Pemerintah Kepala desa desa, aja. sekretaris desa. Karena memang ini dilaksanakannya di Itu Desa juga. Pesantunan Brebes ya Pak ya. Iya. Oke, dalam kegiatan kemarin Pak, ini totalnya ada berapa jumlah relawan yang ikut bergabung dalam membantu mensukseskan atau melaksanakan kegiatan pembagian sembako kemarin Pak? Kalau dari awalnya kurang lebih ada sekitar 20-an orang lah yang membantu kita. 20 orang itu dari mana aja Pak? Pertama mungkin dari pihak KUD, Ya, itu sudah pasti terus semuanya dari, dilibatkan ya Pak ya? ya, terus dari lingkungan juga. Dari lingkungan berarti masyarakat sekitar juga ya? Iya, iya betul. Oke, ada sekitar, berarti relawannya ada sekitar 20 orang. Iya. Oke, Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Mulai dari kemarin persiapan logistiknya itu kan Ya, butuh harus dikemas. dikemas, pengemasan ya. tiga Terus ratus persiapan logistik itu lumayan. tempatnya juga. Iya, penyiapan tempat itunya juga, Lokasi gedung di ya. gedung juga, iya, iya, Oke, betul. oke. Oke, Pak, ini bagaimana nih Pak menurut Bapak agar para pendengar kita ini bisa juga terinspirasi dan juga tertarik nih untuk ikutan juga nih Pak berbagi berkah seperti berbagi sembako atau berbagi apa aja ya Pak? Kalau berbagi kita bisa berbagi apa saja nih? Seperti yang sudah Iya, betul. dilaksanakan oleh pihak Yayasan Damandiri dan juga KUD Berkah Pesantunan Brebes nih. Ya, kalau yang apa sudah mapan ya secara keuangan itu silakan loh disisihkan sedikit. Artinya Mhm. untuk apa ya sosial kepada masyarakat yang membutuhkan itu akan menimbulkan perasaan yang senang, perasaan yang bahagia. Itu ya mungkin yang dimaksud dengan keberkahan di situ ya ketika kita berbagi. Ya, Iya, dan memang ketika kita ingin berbagi tidak perlu dalam nominal tidak yang banyak. besar ya Pak ya, tidak perlu Iya. dalam jumlah yang besar, Dimulai nominal yang besar. dimulai dengan hal yang kecil atau dimulai dengan skup yang kecil di keluarga dulu. Misalkan ada keluarga kita yang nggak Mhm. mampu, kita kita berbagi Bantu, dengan keluarga itu, terus ya. nanti baru menyebar gitu. Seperti itulah. Jadi mulai Betul, dari skup yang kecil betul. dulu, dengan jumlah yang Betul. kecil dulu. Dimulai dari lingkup yang kecil ya. Alhamdulillah syukur-syukur kalau bisa membantu lebih banyak orang ya Pak ya. Ya nanti kan akan menyebar dengan sendirinya. Mhm. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan ya Pak ya di bulan Ramadan ini. Kalau berbuat kebaikan sebenarnya Amin. tidak hanya di bulan Ramadan ya Pak, harusnya di hari-hari biasa kapanpun kita harus tetap Kapanpun berlomba-lomba dalam kebaikan ya Pak ya, kebaikan. mencari Betul, Mbak. keberkahan. Oke, Pak, ini boleh nggak sih kalau misalkan ada nih masyarakat gitu ya yang katakanlah dia adalah seorang yang mampu gitu, terus ingin berbagi juga nih misalkan kepada warga di Pesantunan Brebes, ini boleh nggak, Pak? Iya, boleh. Ketika ada pas pembagian, terus ikut Mhm. ikut ikut bergabung, misalkan titip ini barang apa kayak gitu, silakan itu.
Berarti kalau misalkan ada nih masyarakat yang mau ikutan berpartisipasi juga dalam Iya. pembagian, misalkan dalam berbagi, dalam bersedekah itu kemana Hmm. Pak bisa menghubunginya? Apakah langsung datang aja ke kantor koperasi begitu atau seperti apa? Iya bisa langsung ke sini ke kantor koperasi, kan ada pengurus yang lain juga, pengawas, itu kita bisa eh, diobrolkan lah. Oke, berarti kalau koperasi sendiri Pak bukanya jam operasionalnya Senin sampai Jumat ya Pak ya? Sampai Sabtu, Mbak. Oh, Senin sampai Sabtu. Jam dari jam Dari 8. jam Jam berapa? 8 sampai jam 16 lah. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu, Iya. Sabtu pun sama Pak. Sama, sama, iya, Oh, tidak sama setengah Mbak. hari ya Pak ya hari Sabtu. Iya, sama Oh sama, sampai jam oke. 4. Berarti mungkin untuk DV Mania barangkali ya siapapun itu ada yang ingin ikutan juga berpartisipasi ataupun berbagi untuk warga di Desa Pesantunan Brebes, ingin membantu, ingin bersedekah, ingin berbagi keberkahan, berbagi kebahagiaan, mungkin boleh ya langsung saja datang ke Iya. kantor koperasi. Ini buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau misalkan di momen Lebaran ini Pak, liburnya seperti apa koperasi Pak? Ya, kita mengikuti eh, Pemerintah ya? pemerintah, Mbak. Iya, Berarti mungkin libur di 1 minggu pertama setelah Idul Fitri, begitu ya? iya betul, Berarti betul. mulai koperasi mulai aktif kembali di hari Senin berikutnya atau hari Selasa, Pak? Ya, pokoknya mengikuti pemerintah. Mengikuti pemerintah, berarti di hari Selasa ya, karena kalau tidak salah tuh hari Senin tuh masih tanggal merah cuti bersama, terakhiran kalau nggak salah tuh, Pak. Iya, Oke, Selasa itu. oke Pak, ini sebelum kita mengakhiri acara talkshow kita pada pagi hari ini, Pak, apa nih harapan-harapan ke depannya bagi KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes Jawa Tengah maupun kepada masyarakat yang telah menerima sembako, Pak? Monggo silahkan. Eh, Harapannya ya yang sudah menerima sembako, Mhm, semoga bermanfaat, mhm. terus semoga yang nggak kebagian itu belum terbagian, nggak menimbulkan apa ya namanya, Kecemburuan kecemburuan sosial. sosial, Iya, ya. itu. Dan harapannya kepada Dam Mandiri barangkali suatu saat nanti bisa memberikan bantuan seperti itu lagi karena sangat bermanfaat ya. Apalagi momen kemarin itu pemerintah kayaknya udah lama nggak memberikan bantuan. Jadi antusias kemarin warga sangat luar biasa. Karena dari pemerintah Oh, kayaknya lama lah udah nggak ada bantuan-bantuan di desa. biasanya ada ya, Pak ya? Biasanya menjelang Lebaran tuh ada Iya. ya. Tapi kemarin memang belum ada ya, Pak, dari pemerintah. Dari pihak eh, banyak pengusaha yang di sini ya, Mhm. atau yang sudah mampu itu biasanya setiap tahun itu memberikan beras atau apa kepada warga. Tapi tahun ini belum 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 ada yang itu. Jadi kemarin sangat antusias sekali warga. Oh, belum ada berarti berarti memang momennya pas, momennya tepat ya Pak. Bantuan dari pihak Yayasan Iya, Mandiri ini datang. sangat Mudah-mudahan bisa tepat. meringankan ya Pak ya beban masyarakat di sana, warga di Iya, sana dalam menjelang atau menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sih bisa iya. continuity ya Pak ya, terus berkelanjutan, berkesinambungan Amin. rutin setiap tahunnya dan kalau bisa sih mungkin kalau skalanya lebih besar lagi ya Pak ya, diperbanyak lagi Iya, jumlah eh, pembagian penerima. penerimanya itu alhamdulillah sekali ya Pak ya. Iya, iya, betul Mbak. Oke Pak Amin. Slamet, ini terima kasih ya Pak sudah berkenan waktunya nih Iya, untuk berbagi informasi seputar tema kita berkah berbagi sembako nih bersama dengan Yayasan Dam Mandiri dan KUD Berkah Dam Mandiri Pesantren Brebes Jawa Tengah di acara Talkshow Inspirasi Dam Mandiri pada pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak, mudah-mudahan makin sukses amin. juga untuk kooperasinya Ya sama Mbak. dan Amin. selamat berpuasa Pak. Ini selamat Hari Raya Idul Fitri juga nih menjelang Lebaran sebentar Iya. lagi Pak. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf Mohon lahir. maaf lahir dan Iya, batin ya Pak. Mbak. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak dan juga memberikan pertanyaan. DV Mania, semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. DV Mania untuk DV Mania yang sudah mulai mudik, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, selamat menjalankan ibadah puasa. DV Mania, Vika izin undur pamit. Kita bertemu lagi di Talkshow Inspirasi dan Mandiri dan pagi-pagi happy berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.